Selamat malam menjelang istirahat bolo. Kali ini kita akan lembur ngelaping 3 laras bosku ya. Kita kerjakan 3 laras sesuai urutan bosku ya. Kita lembur itu karena memang banyak kerjaan bosku ya. Itu yang punya di Jakarta tinggal buat video bosku ya. Itu nanti kita setel sesuai request ya. Bos Yusuf Edi yang di Jakarta sudah jadi bosku. Itu di springnya itu full karat alias banyak karat sekali. Jadi sebagian kita ganti di springnya dikarenakan karaten pada yang keropos. Ya mungkin faktor pengompanan pakai pompa manual tanpa filter bisa jadi. Dalamnya tadi waktu kita bongkar kemarin itu banyak karat di dalam di springnya bolo ya. Itu punya Bos Yusuf Edi. Besok tinggal cari jatuhnya. Setelah dapat baru kita buat video jarak 100 meter Bos Yusuf Edi. Oke, mantap. Terus kita lanjut ke sini. Kita berbagi dengan pengalaman kita pribadi selama kita bergelut dengan suling atau akurasi ya bolo. Sedikit berbagi dengan pengalaman saya pribadi. Bukan pengalaman orang lain ya. Pengalaman pribadi saya begini bolo. Kan ada sebagian yang tanya di WA saya. Kalau jarak dekatnya bagaimana bang? Di jarak 30 atau 40 meter. Kita pastikan yang lulus uji di jarak 100 meter. Kalau hanya di jarak 30-40 meter, kita pastikan lebih cakep lagi dari jarak yang 100 meter. Gitu bosku. Karena kenapa bisa demikian? Di jarak 100 meter grouping cakep, dipastikan jarak dekatnya tuh lebih cakep. Karena kita ngetesnya udah tahu jarak dekat kayak apa, sampai jarak jauh kayak apa gitu. Beda lagi kalau saya hanya ngetes di jarak 30 atau 40, ditanya jarak 100-nya bagaimana bang? Pasti kita gelagapan. Karena apa? Nggak tahu hasilnya gitu bolo. Tapi kalau kita ngetes jaraknya 100 meter, kita udah tahu jarak dekatnya kayak apa hasilnya bolo. Begitu kira-kira. Karena kita sebelum ngetes 100 meter, kita udah cari dulu di jarak 30 meter tuh jatuhnya di mana dulu untuk mengetahui jatuhnya. Jadi kita ngetes tuh nggak langsung lempar 100 meter. Karena sangat berisiko gitu bolo. Berisikonya begini bolo. Namanya nggak tahu jatuhnya di mana, jarak 100 meter susah untuk mengetahuinya. Makanya kita sebelum ngetes jarak 100 meter tuh kita pastikan jarak dekatnya dulu, jatuhnya di mana, baru kita lempar jarak 100 meter. Gini, sedikit berbagi dengan pengalaman saya pribadi, spek sama di tembok, bukan di kertas ya, ini speknya karena kita tesnya di tembok. Katakan tes di jarak 30 meter atau 40 meter, grouping cakep atau bisa dikatakan Salome di tembok bosku ya. Di jarak 100 meter, satu baskom itu juga ada gitu bosku. Jadi, kesimpulannya jarak dekat nggak menjamin jarak jauhnya bagus. Gitu, itu menurut pengalaman saya. Jadi jarak 40-30 meter itu bisa dikatakan kalau di teleskop mungkin ya. Bisa dikatakan paling gede ya, katakan satu jempol gini paling gede lah katakan gitu. Di jarak 100 meter, satu baskom itu juga ada gitu bosku. Makanya kalau yang tanya alur, tanya guratan dan sebagainya tuh saya rasa nggak penting. Tanyakanlah hasil akhir yaitu akurasinya bagaimana bang di jarak sekian. Itu yang cerdas. Kalau hanya tanya dengan guratan kayak apa, tampilannya kayak apa, itu saya rasa masih belum memahami sebuah akurasi. Karena guratan bagus nggak menjamin akurasi bagus bolo. Ini pengalaman saya pribadi ya bolo. Bukan untuk pengalaman orang lain. Kita pengalaman pribadi gitu. Karena kita juga sering nyodok juga. Makanya kita sebelum tes kayak gini, laping kayak gini. Setelah kita laping itu rasakan sodokannya seret bagaimana. Hasilnya bagaimana gitu. Cuman itu saya rasa ya dibilang penting gak penting. Itu hanya sebuah perkiraan saja. Karena kalau yang pastinya itu udah dites gitu bolo. Jadi sebuah guratan dan dabangnya itu gak penting saya rasa. Yang penting hasil akhirnya. Jarak sekian meter. Hasilnya kayak bagaimana, begitu bolo. Kalau di Arif Demak nggak pernah namanya mengiklan guratan, mengiklan dalaman suling nggak pernah. Tapi iklannya itu adalah akurasi. Akurasi standar kami yaitu untuk penjualan laras itu untuk maniak slug ya 100 meter. Garansi standar kami begitu. Jadi kita ngetes kayak gitu, kita pastikan di jarak dekat juga pasti bagus. Jadi nggak istilahnya jarak jauhnya bagus, jarak dekatnya jelek, itu juga nggak kita jual bolo. Kenapa demikian?
Ya itu standar kami begitu. Jadi setidaknya masih grouping cakep di jarak jauh maupun jarak dekat. Di jarak sesuai standar kami yaitu 100 meter. Ini unit yang di Bogor sudah lulus uji jarak 100 meter grouping cakep pakai 16 grain. Oke, dan 15 grain juga oke nih ya. Terus ini Black End ini juga sudah lulus uji dari jarak sampai 150 meter. Sudah jadi, tinggal buat video saja. Nanti kita buatkan video. Gitu bosku ya. Jadi setiap yang dipesan itu ada video satu persatu. Ya itu punya bos Yusuf Edi, sabar ya bosku. Sudah kita selesaikan pekerjaan, kita nampung angin. Bagaimana, apakah ada trouble dan tidaknya. Tinggal tes akurasi dan jatuhnya kacang bos Yusuf Edi. Oke, ditunggu. Yang mau ikutan monggo. Spek standar maupun yang long range. Kali ini di Arif Demak. Spek standar kita juga pakai kacang slug. Long range juga pakai kacang slug. Jadi tinggal tergantung selera. Tes standar ya kita tes jarak standar, tes long range yaitu 100 meter. Gitu bosku ya, itu berbagi pengalaman saya bosku untuk mengalami dengan keluh kesah tes akurasi. Jarak dekat bagus, grouping cakep, di jarak 100 meter satu baskom itu juga ada. Jadi kesimpulannya jarak jauh bagus dipastikan jarak dekat pasti bagus. Tapi kalau jarak dekat bagus belum tentu jarak jauhnya bagus. Oke, salam bijaksana, salam akurasi pastinya. Maniak barel, jual bukti bukan jual janji bolong. Mantap.